Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penonton setia Sabda Literasi. Pada siang hari ini saya sedang di Sendang Gede, Jegulo, kecamatannya apa? Soko. Kecamatan Suko, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Untuk pertemuan podcast yang kedua, saya bersama Mas Aziz. Ya, Mas Aziz ini juga salah satu daripada domisili di Kecamatan Suko juga ya. ya. Tapi beda desa beda dengan desa. Jegulo ya. Udah bisa. Oke. Pada pertemuan ini kita akan membahas atau berbincang-bincang, bercerita tentang masa-masa kecil dulu. Kalau kemarin kita sudah berbincang-bincang masa kecil bersama tetangga saya, kemarin Mas Hervi, yang rumahnya di Skiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Sekarang saya pergi ke Kabupaten Tuban untuk menemui juga sahabat saya, teman saya, yaitu Mas Aziz. Mungkin langsung aja Mas Aziz bisa perkenalan lebih singkat mengenai profil dan sebagainya. Perkenalkan sahabat-sahabat penonton Sabda Literasi. Nama saya Rofiq Al-Aziz yang berdomisili di Soko. Kebetulan desa saya Mentoro. Kalau Mentoro ke Jegulo ini insya Allah sekitar 20 menit. Jadi kalau berwisata ke Sendang Gede ini ya cukup cukup lumayan jauh lah kira-kira dari Mentoro. Karena ini kebetulan tempatnya di daerah pegunungan. Berarti kayak di atas bukit itu ya? Betul. Berarti Mentoro dari Jegulo itu kisaran berapa menit tadi? 20 menitan. 20 menit. Ya. Kalau tadi kita perjalanan dari rumahnya siapa? Mas Edison ya? Mas Edison. Mas Edison itu sekitar berapa menit? Sekitar 10 menit. 10 menit karena juga masih satu wilayah dengan desanya ya. Ini desanya. Sendang Gede ini juga. Oke, jadi Sendang Gede ini juga menjadi destinasi wisata yang ada di desa. Bagaimana mengemas unik dan apik di antara beberapa variasi pemandangan. Jadi kalian itu bisa lebih refresh dan tenang lah ketika mengunjungi di Sendang Gede ini. Oke, kita berlanjut untuk podcast ya Mas Aziz. Podcast untuk siang ini kita mau mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu. Baik itu percintaan, teman-teman permainan lah. Permainan sejak kecil. Mas Aziz ini kelahiran tahun berapa ya? Tahun 98. Pasti nah. 98 itu kan menjadi ciri khas khusus ya kalau bagi mahasiswa ya. Mahasiswa. Karena kita kan masih rekan dan rekanita. Bagi mahasiswa. 98 itu terkenal dengan ini ya, reformasi. Ya, reformasi. Ya. Tapi kita tidak akan membahas tentang hal itu. Kita akan membahas tentang persoalan mengenang masa kecil di lingkungan rumah. Kira-kira seperti apa? Hobi Mas Aziz ini apa hobi Mas Aziz? Hobi saya kebetulan juga berolahraga. Berolahraga salah satunya apa? Salah satunya juga futsal. Terus, ya lari-lari, jogging gitu. Jadi itu dulu tapi kalau sekarang sudah agak jarang dilakukan karena kegiatannya juga sudah padat. Loh, berarti hobi itu bisa berubah ya? Bisa berubah. Tergantung apa? Tergantung usia kah, lingkungan, situasi dan kondisi. Menyesuaikan kondisi saja. Karena hobi seseorang itu juga tidak paten. Artinya bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Kira-kira kenangan-kenangan manis dan kenangan-kenangan bahagia apa Mas Aziz ketika masa kecil itu? Dulu itu permainan yang Mas Aziz lakukan ketika masa SD itu apa kira-kira? Sangat banyak. Manggilnya siapa? Manggilnya Mas Andrea. Sangat banyak Mas Andrea karena masa kecil yang
saya lakukan dulu sama sekarang sudah beranjak dewasa gini sudah sangat beda. Artinya kalau masa kecil saya itu sering bermain dengan teman-teman tetangga, teman-teman seumuran gitu. Kalau sekarang itu sudah jarang. Bahkan untuk melakukan ritual-ritual permainan yang unik itu sudah jarang sekarang. Sekarang udah jarang Sudah ya? jarang. Berarti sudah punah atau hampir punah? Sudah hampir punah. Hampir punah. Hampir punah. Karena saya melihat kemarin itu permainan-permainan yang saya lakukan sejak kecil itu dilakukan lagi sama anak-anak. Selain anak-anak sekarang kan sudah main gadget gitu ya. Kalau dulu kan belum ada yang namanya gadget, apalagi gadget yang sudah sudah modern lah kira-kira. Hanya bekal Nokia Center itu sudah bangga dulu itu. Layarnya warnanya apa? Putih, kuning? Sudah putih, kalau saya sudah putih. Kalau saya sudah putih, ya? Kalau punya saya itu sudah putih. Tapi saya juga pernah melihat yang warna kuning juga. Nah, permainannya itu dulu itu bervariasi. Jadi ada jadwalnya kira-kira. Hari ini itu apa, terus hari itu apa. Jadi sehari itu full bermain kita. Bermain ya. Kalau pagi itu kan biasanya kita sepak bola. Biasanya tempat sepak bolanya di mana? Di lapangan biasanya atau di depan rumah biasanya. Dan itu sangat penuh dengan cerita. Itu sempat dimarahi sama yang punya rumah juga pernah gitu. Jadi gonta-ganti, kalau di sini dimarahi pindah di rumah yang lain gitu. jadi itu sudah menjadi sudah menjadi keseharian kita untuk bermain sepak bola. Tapi untuk ketika bermain di depan rumah itu gawangnya itu pakai sendal. kayak gini ya. Jadi pakai sendal ditempuh ataupun pakai kereweng gitu. Jadi kalau gawangnya rubuh atau gimana itu nggak sah golnya. Oh gitu. Jadi aturannya begitu. Harus masuk ya. Harus masuk. Jadi itu nggak terlalu lebar ya gawangnya. Nggak terlalu, cuma berapa meter? 2 meteran lah. 2 meteran ya. 2 meter sudah besar, sudah lebar itu. Terus pemainnya nggak harus 11 atau berapa orang? Nggak harus, menyesuaikan dari kehadiran teman-teman. Biasanya kalau hadirnya 5, ada yang 3, yang 2. Yang 2 ini yang pinter-pinter gitu, yang 3 ini yang imbuh lah kira-kira gitu. Itu yang paginya, terus yang siang nanti kita main biasanya karet gitu. Terus karet juga ada ya? Karet juga ada, terus mainnya apa karet biasanya kalau di desa Singkil ya? Iya, Desa Singkil. Kecamatannya Suko ya? Mainnya juga menyesuaikan musim, seperti hal-hal desa-desa lain lah. Musimnya kan kalau permainan anak kecil kan itu kan musiman gitu. Jadi kadang bulan ini ada karetan, bulan depan ada nekeran gitu. Jadi bulan depan lagi bisa pindah lagi jadi musiman. Nah, kita tuh juga menyesuaikan musim waktu kecil itu. Jadi kalau memang musimnya ini ya kita lakukan gitu. Cuma ya itu, jadi permainan-permainan dulu tuh masih aktif gitu. Jadi kan sekarang kalau dibedakan ya sangat berbeda sama anak-anak kecil sekarang. Tapi kayaknya lebih bahagia dulu daripada sekarang. Oh gitu ya. Soalnya permainan dulu itu selalu berinteraksi langsung dengan teman-teman, kawan-kawan gitu. Dan sebagainya. Kalau hari ini kan sudah gadget, walaupun berinteraksi loh ya, secara gadget kan nggak secara langsung lah, tatap muka dan sebagainya. Cuma kan nggak seperti bangun emosional itu loh, nggak seperti permainan-permainan dulu lah. Ada yang menjadi kawan, ada yang kadang-kadang itu dimusuhi seperti itu. Jadi unik gitu. Ada yang kalah terus menerus gitu. Jadi karena sudah istilahnya sudah sekongkol gitu untuk memusuhi itu, kompromi gitu teman-teman yang lain. Karena bisa jadi yang dimusuhi itu pernah medit gitu. karena pernah elean, kalau bermain gitu pernah elean, jadi dimusuhi itu. Gak ditemani lah kira-kira begitu. Tapi besoknya main lagi tetepan. Bisa jadi yang dimusuhi itu kawan kita juga gitu. Jadi gonta-ganti musuhnya, bukan lantas anak itu terus yang jadi musuh gitu. Oke, terus selain dari bermain tadi kayak karet, nekeran, hal semacam itu biasanya dimainkan seperti apa? Ya, kalau nekeran kalau sistem ya bahasanya. Sistem di desa saya dulu itu karet itu lebih ke itu loh. Ada kotak 4 yang
isinya nomor 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan teman-teman kan ngudoni biasanya. Memberi taruhan gitu. Memberi taruhan di nomor itu. Jadi kalau ada yang melempar karetnya masuk di nomor 4, berarti ada blendernya. Blender yang jaga 4 ini. Jadi kalau teman-teman itu ngelemparnya masuk nomor 2, berarti kan blender ini harus ngasih 2 gitu. Di yang lempar ini. Itu yang sistem karet yang pertama. Terus ada juga karet yang masuk bahasanya dimasukkan lidi atau sodo bahasanya. Itu ada sodo, terus teman-teman ngelempar sebanyak berapa ya? Sebanyak 1 karet lah. 1 karet tuh untuk memasukkan ini, tapi di samping sodo ini ada udunya. Udu dari teman-teman misalkan 55. Nah, nanti kalau ada yang masuk sodo ini, yang udu ini dapat yang masuk itu. Itu yang karet. Jadi beda ya. Beda variasinya. Beda desa juga beda cara bermain ya. Cara bermain. Bermain juga beda. Kalau biasanya karet terus pakai lidi, ya. Terus dipakai nembak cecek itu pernah nggak? Pernah. Pernah gini? Ya pernah itu. Nembak cecek. Tapi nggak tahu dapat. Ya pernah saya juga pernah itu membuat itu. Ada karet yang dibuat kayak semacam panah itu untuk manah cicak gitu, tapi nggak pernah dapat karena juga susah untuk mengerti gerak-gerik cicak itu. Jadi sangat susah gitu. Kalau kelereng pun sangat menarik. Kelereng itu biasanya teman-teman kan ada yang namanya segitiga gitu. Itu bahasanya apa kalau di rumah saya? Segitiga itu ya Wajik enggak? Wajik kira-kira betul. Wajik lah. Nah, itu kan ada segerombol kelereng di tengah, terus nanti gantian ini namanya nyentel gitu. Oh, nyentel. Nyentelnya itu gantian. Nah, biasanya jenengan nyentel gini apa gini? Kalau gini. Gini. Ada yang gini. Soalnya cara-cara kan beda ya. Ada yang gini, ada yang gini. Kalau gini. yang elean itu biasanya namanya nunyuk gitu. Ada yang nunyuk gini namanya. Gini. Itu namanya gini. Nunyuk itu. Enggak boleh. Nah, itu yang sering dimusuhi juga. Nah, itu ada juga yang yang rentetan panjang itu jarak itu juga yang kena ya namanya, kena kepalanya dapat ke bawah itu juga ada. Terus uniknya kalau pemain kelereng itu biasanya itu kan dilakukan sore hari. Nah, sore hari itu biasanya kalau sudah mau maghrib itu kan pasti kita dijemput orang tua ataupun diobrai yang punya lahan buat kelereng itu kan. Nah, itu kan yang jadi menarik itu. Ketika sudah mau adzan ataupun sudah ada salah satu dimarahi, itu pasti ini kelereng yang ada di tengah-tengah itu dibuat keroyokan gitu. Jadi bahasanya gini, ada satu orang yang mandu istilahnya gitu. Ada Teoto, ya ayam, mata nikah, semua bareng toyak gitu, langsung bareng-bareng geruduk gitu. Jadi itu juga rebutan gitu. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, dan itu sah gitu loh. Jadi itu sah. Dibawa pulang langsung diambil saja gitu. Jadi ada yang juga nggak dapat, terus balas dendam ke hari-hari berikutnya juga ada. Jadi ada momen-momen yang pasti itu ada semacam itu. Jadi hampir jam 5 atau jam 5 lebih itu pasti ada yang dijemput juga yang mau maghrib gitu. Jadi ini terpaksa nggak harus dilanjutkan. Jadi jalan terakhirnya yaitu ada mandu, terus ini cepet-cepetan ngambil kelerengnya ada di tengah-tengah itu. Jadi rebutan. Nanti ya juga bahagia kita. Walaupun itu nggak dapat gitu. Dulu itu kamu beli kelereng itu berapa ya harganya? Kalau saya dulu 5.000 sudah dapat 30-an. 5.000 5.000 ya. 20. Kalau 2.000 tapi kalau 2.000 kan sudah itu kan nilai yang besar kan dulu itu. 2.000 itu sudah dapat sekitar 10-an, 10 karet. Berarti tahun kelereng. 2000 usia kamu sudah berapa? 8, 9, 20. Kalau usia 3 tahun? Enggak. Itu sudah SD kok saya. SD. Uang paling banyak dulu masamu SD itu berapa? Paling banyak saya pernah diberi uang saku itu hanya 500 perak itu pernah. 500 perak itu 500 dulu sudah itu dapat macam-macam. 500 itu yang receh satu sah. Iya, satu sah itu. Kalau yang bahasanya yang utuh atau ungkul itu kan belum dulu. Jadi ada yang warna
kuning 100 itu kan 100, terus 50 itu ada. Seket juga ada. Pernah mengetahui saya 50, terus 25 perak atau 25 apa ya bahasanya 25 epes itu juga pernah, tapi saya jarang dikasih saku yang begituan, hanya 100 sebanyak 500 lah bahasanya. Nah itu sudah dapat macam-macam jajan gitu. Ada yang dapat es kopior, terus kerupuk apa namanya sekarang itu kerupuk coklat, kerupuk gendar itulah. Itu dulu Sadaria itu enggak? Sadaria itu bagaimana? Kerupuk yang terbuat dari itu loh, singkong. Enggak itu. Kerupuk yang gendar lah bahasanya sekarang itu. Itu 500 dulu itu sudah 500. 100 itu dulu sudah dapat 2 gitu. Jadi harganya itu 25 repes lah bahasanya. 25 repes, 100 dapat 2. Terus 500 itu sudah dapat, pernah juga 200 rupiah itu sudah dapat makan. 200 Nasi rupiah. 1 bungkus itu. Ada juga yang hanya mie putih itu 200 rupiah. Ada yang kerupuk Sadaria tadi. Sadaria ya. Itu harganya 100 dikasih pecel gitu sudah. Oh iya Udah ya. ada. Udah Jadi- enak ya dulu ya. Sudah enak. Udah enak ya. Jadi uang 500 sudah banyak lah dulu. Kalau sekarang kan uang 500 dibuang-buang lah Iyalah. istilahnya tuh. Disepelekan kalau gitu. Dulu itu sangat berharga. Oke. Mungkin ada cerita-cerita menarik lagi terkait dengan permainan-permainan yang lain. Ya. Dulu itu zaman saya itu juga itu loh, ada semacam itu. Mas Andrea tahu nggak yang ada di Trans 7 yang si Bulang, Oh, si Bulang. si Bulang itu. Nah, teman-teman di rumah itu terinspirasi dari situ. Jadi gimana ini bahasanya gini, gimana ini kalau kita juga melakukan hal seperti itu. Nah, jadi sepakat semua itu. Ada pas waktu zaman kelereng gitu. Kita kan juga jenuh kan, main-main itu saja. Jadi ada yang suka nonton si Bulang itu juga. Nah, kemudian terinspirasi kita. Bagaimana kita melakukan. Nah, kemudian sehabis ngaji, dulu kan juga pernah ngaji ya. Jadi waktu kecil itu pasti ngaji itu menjadi hal yang wajib lah kira-kira. Iya. Tiap sore ya. Iya, tiap sore jam 2, jam 3 itu kita ngaji. Nah, sepulang dari ngaji itu kita kumpul di salah satu lokasi desa itu untuk istilahnya untuk mengitari desa lah, jalan-jalan di desa, terus bahkan teman-teman itu kita bicarakan sesuai dengan apa yang ada isi di si Bulang itu. Jadi ada suatu ketuanya kan biasanya pakai serbet merah itu ya. Nah itu juga kita lakukan. Jadi ada ketua ini pakai hasduk gitu. Pakainya itu pakai hasduk pramuka ya. Itu dibuat simbol ketuanya lah gitu. Kalau si Bulang kan ada hasduk merah dan ada logo si Bulang. Nah, kita lakukan pakai hasduk gitu. Jadi anggotanya ada 6, 7 sama ketua. Nah, itu kita sore ngumpul terus kita mengitari desa Singkil, desa kelahiran saya itu, dan menemukan suatu makanan, terus suatu binatang, terus dan itu kalau bahasanya kita di unboxing lah kira-kira. Di unboxing ini hewan apa, terus ada yang sok-sokan ini hewan apa ya, padahal sudah tahu kan gitu. Cuma kemasannya itu dibuat seolah-olah kayak si Bulang gitu. Ada pohon keres itu, terus jambu, terus naik pohon pun itu sudah melalui bicara ala si Bulang gitu. Jadi wah itu ada pohon keres misal, wah itu ada pohon jambu itu, bagaimana kalau ini yang manjat gitu. Jadi kemasannya itu sudah kayak si Bulang gitu, jadi unik. Nah itu yang pernah saya lakukan. Bahkan libur saya kan dulu waktu MI itu kan hari Minggu. Oh ya? Dulu MI ya, nggak Ya, SD ya. MI lah itu kan kebetulan MI-nya itu sudah negeri, liburnya itu hari Minggu. Cuma pada waktu hari Minggu itu kita juga melakukan hal semacam itu. Kayak si Bulang itu, tapi jalannya bukan lagi di desa, langsung di persawahan Tegal bahasanya. Tegal gitu. Jadi kita juga membawa tas, tadi kan nggak membawa tas. Nah ini yang hari Minggu ini membawa tas yang lengkap ala si Bulang lah kira-kira begitu. Kita jalan terus kebetulan kan
orang tua saya kan jualan tempe dulu. Nah, itu kita iuran biasanya. Ada yang bawa tempe, ada yang bawa bawang brambang, lombok dan sebagainya, ada yang bawa wajan gitu. Itu kita iuran dimasukkan ke tas. Nah, itu kita goreng atau kita masak di Tegal gitu. Gitu. Jadi ya mirip-mirip ala-ala Sibulang lah gitu. Cuma ya, setiap hari. bedanya kita nggak di syuting Trans 7 gitu. Oke. Mungkin itu ya podcast pada siang hari ini karena hujan. Karena Hujannya seperti hujan. ini jadi tidak kondusif lah tempatnya. Angin lebat di sini. Oke, mungkin kita bisa lanjut untuk kemudian waktu, hari atau bulan dengan tempat yang berbeda gitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Mas Aziz ya. Ya, siap. Mungkin pengalaman sedikit bisa menginspirasi kehidupan, bisa mengingatkan kalian pada masa-masa kecil yang ada di lingkungan desa kalian. Oke, mungkin itu yang bisa kita ceritakan pada siang hari ini. Kita akhiri, Mas Aziz. Silakan salam. Ya, Pesan-pesannya apa? pesan-pesan. Mungkin tidak ada pesan-pesan, cuma ada kata-kata. Mungkin kalau kalian tahu lagi atau ngerti lagi permainan-permainan yang kalian lakukan dulu, pasti sekarang tertawa gitu. Karena jarang sekali sekarang itu melihat permainan-permainan yang seperti dulu. Mungkin cukup itu sahabat-sahabati penonton setia Sabda Literasi. Ya, langsung salam. Terima kasih ya, salam. Ya, oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, langsung saja disambung di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.